Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan kami dari kelompok untuk mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Data Science. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Bagus Aksa Pamungkas Jakawardana. Yang kedua ada Mas Dimas Andrea. Yang ketiga ada Mas Yoga Permana. Di sini kami akan menjelaskan berkaitan dengan hasil dari tugas 2, yaitu mengerjakan laporan penelitian analisis regresi dari harga kendaraan terhadap kilometer pemakaian. Baik, untuk pembagiannya nanti, untuk yang pertama, bab 1 dan bab 2 akan dijelaskan oleh Mas Yoga Permana. Kemudian bab 3 akan saya jelaskan, dan selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh Mas Dimas Andrea. Baik, langsung saja. Untuk bab 1 dan bab 2 akan langsung dijelaskan oleh Mas Yoga Permana. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Pamungkas. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dari eh, penjelasan dari bab 1. Bab pendahuluan ini eh, memperkenalkan pasar kendaraan bekas sebagai sektor yang terus berkembang dalam industri otomotif. Harga kendaraan menjadi faktor utama yang mempengaruhi minat pembeli dalam pasar kendaraan bekas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara harga kendaraan bekas dengan variabel kilometer pemakaian menggunakan analisis regresi. Data untuk penelitian ini diambil dari situs Kaggle mencakup beragam informasi tentang kendaraan bekas dari berbagai pasar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga kendaraan bekas dan berguna bagi konsumen, pilot kendaraan bekas, dan peneliti lain dalam industri otomotif. Next. Ya, selanjutnya bab 2. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, yaitu analisis regresi menggunakan Microsoft Excel sebagai alat untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel kilometer pemakaian atau variabel independen dengan harga kendaraan bekas atau variabel dependen. Tahapan metode penelitian meliputi pengumpulan data kendaraan bekas dari sumber data terbukti seperti Kaggle, persiapan data dengan memeriksa dan memproses data yang hilang atau tidak lengkap, visualisasi data menggunakan fitur grafik di Excel, analisis regresi dengan menghitung koefisien regresi dan R-squared, dan interpretasi hasil analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara kilometer pemakaian dan harga kendaraan bekas. Kesimpulan penelitian didasarkan pada hasil analisis regresi dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang hubungan variabel dalam pasar kendaraan bekas. Mungkin itu saja summary dari bab 1 dan bab 2. Eh, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yoga Permana. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai tentang bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Baik, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara mengambil data dari harga kendaraan bekas dan berkilometernya pemakaian pada situ Kaggle tadi. Data berubah ke harga kendaraan serta kilometer dari pemakaian juga kita ambil. Kemudian langkah kelas selanjutnya yaitu melakukan impor data ke dalam Microsoft Excel sebagaimana dalam contoh pada gambar ini. Dan selanjutnya kita sesuaikan data yang akan digunakan untuk melakukan analisis regresi dengan menghilangkan data-data yang tidak perlu kita gunakan. Bisa kita delete dan kita pilih. Dan selanjutnya adalah membuat kolom baru sebagai input dari data yang akan dianalisa. Selanjutnya, yaitu adalah melakukan pembuatan scatter plot dalam Microsoft Excel untuk melakukan visualisasi data. Contoh scatter plot yang sudah kita pakai adalah seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam melakukan analisis regresi dengan fitur yang sudah disediakan dalam Microsoft Excel, seperti pada contoh di bawah ini.
Selanjutnya, maka nanti akan muncul faktor X dan Y-nya, yaitu untuk menentukan variabel independen, yaitu kilometer pemakaiannya, dan variabel dependen yang mana adalah harga kendaraannya. Setelah itu, maka akan muncul interpretasi dari hasil analisis regresi, maka kita dapatkan nilai A dan nilai B dari hasil analisis regresi dengan angka seperti yang pada contoh di bawah ini, di dalam gambar ini. Kemudian masuk ke dalam persamaan regresi yang kita dapatkan adalah yaitu dengan memakai rumus seperti di bawah ini, kita jumlahkan maka hasilnya seperti itu, dan kesimpulan dari analisis yang dilakukan dengan uji coba pada studi kasus atau prediksi dengan melakukan percobaan hitung apabila kilometer kendaraan yang telah digunakan ada 50 kilometer, berapa kisaran harga yang akan tersedia untuk kendaraan tersebut, maka kita substitusikan ke dalam persamaan regresi yang telah kita dapat sehingga hasilnya seperti yang tadi nilai eh, A kita masukkan dan nilai B kita masukkan, kemudian kita substitusikan 50.000 kilometernya dan kita dapat Y yaitu sebanyak 1.729.872,529 dolar. Maka harga yang jual yang kemungkinan didapatkan adalah angka tersebut. Jadi kita dalam hitungan dolar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam bab 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas per Andrea. Kepada yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Pamungkas. Untuk membuat kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian analisis regresi terhadap harga kendaraan bekas dan kilometernya, didapatkan kesimpulan yang pertama ada hubungan linear. Dalam analisis regresi ini menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel kilometer dengan pemakaian dengan harga kendaraan. Temukan bahwa semakin tinggi jumlah kilometer, maka semakin tinggi jumlah kilometer, maka harga cenderung menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak kendaraan digunakan, semakin rendah nilai jualnya. Kemudian yang kedua adalah ada pengaruh signifikan. Koefisien regresi yang signifikan menunjukkan bahwa variabel kilometer pemakaian memiliki pengaruh yang nyata terhadap harga kendaraan bekas. Namun, selain variabel kilometer, memungkinkan juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga kendaraan seperti jenis, merek, tahun produksi, dan kondisi kendaraan secara keseluruhan. Next. Yang ketiga, untuk memprediksi harga, dengan model regresi yang dibangun, kita dapat menggunakan data pemakaian untuk memprediksi harga kendaraan bekas, namun perlu diingat bahwa prediksi ini memiliki tingkat ketidakpastian dan hasilnya akan lebih baik jika ada lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Penelitian ini memberikan informasi berharga bagi para pembeli kendaraan bekas. Mereka dapat menggunakan informasi ini tentang hubungan antara kilometer pemakaian dan harga untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam membeli ataupun menjual harga kendaraan bekas. Kemudian yang kelima ada batasan penelitian dalam hal ini. Penelitian ini memiliki batasan tertentu seperti keterbatasan data yang digunakan atau variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Oleh karena itu, hasilnya perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan konteks spesifik dari penelitian ini. Kemudian yang terakhir ada relevansi. Penelitian analisis regresi terhadap harga kendaraan bekas dengan kilometer pemakaian memiliki relevansi dalam industri otomotif dan pasar mobil bekas. Informasi ini dapat membantu penjual ataupun pembeli dalam menetapkan harga yang lebih akurat untuk kendaraan bekas tersebut. Jadi kesimpulannya adalah analisis regresi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kilometer pemakaian dengan harga kendaraan bekas. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam transaksi jual-beli dan memberikan panduan dalam penetapan harga yang lebih akurat. Namun, analisis ini juga memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga kendaraan sehingga hasilnya lebih tepat dan relevan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Pamungkas.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin sekian dari kelompok kami berdasarkan apa yang kita kerjakan. Semoga kita dapat belajar lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Bapak dosen. Mungkin saya pribadi mewakili dari kelompok ini apabila terjadi kesalahan atau salah dari kami, mohon dimaafkan. Saya Bagus Seksa dan kelompok izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.